kabar? Sehat kan? Kabar baik. Waalaikumsalam. Murah. Sehat Pak Dedi? Alhamdulillah, berarti. Sini dulu. Ayo deh. Senyum-senyum surga, senyum subuh. Alhamdulillah. Malah belakang. Panitia surgawi. Aku pengen. Senyum surga, senyum penghuni surga semua nih. Amin, amin, amin. Subhanallah. Pancaran wudhunya terang benderang. Assalamualaikum. Alhamdulillah Rabbil alamin. Senyum-senyum penghuni surga. Allahu Akbar. Pancaran wudhunya mantap di kamera. Assalamualaikum. Waduh, subhanallah. Wajah-wajah cahaya surgawi semua nih. Yang paling belakang. Assalamualaikum. Maaf. Alhamdulillah. Yang nggak ada penghuninya belakang tembok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allamahul Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd.
Yang terhormat Bapak Camat Durensawit, mungkin masih di perjalanan. Yang kami hormati Ketua DMI Cabang Durensawit, Bapak Haji Taufiq Hasan SAG. Yang kami hormati Bapak Lurah Malakasari. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum Ormas Haji Eman Sulaiman SEME. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Jami Al-Munawwar. Dan tentunya kita muliakan bersama guru kita Dr. Haji Abdurrahman Surahimi MA. Kepada para pengurus DKM Masjid Malakasari, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang dengan karunia hidayah yang Allah amanahkan kepada kita, titipkan kepada kita, sehingga kita pada subuh hari ini kita masih dipertemukan dalam suasana berbahagia, insya Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi wasilah pertemuan kita di surga kelak. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada uswah hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memanusiakan manusia sebagaimana layaknya manusia. Karena jam 5 sekaligus kasuling Forkomas, sekaligus suling DMI memberkahi acara kita ini. Oleh karena itu, semoga acara kita semakin diridhoi oleh Allah. Mari kita buka sama-sama dengan membaca ummul kitab. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dibuka acara, kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan di Masud Majid Agus. Yahu falyatafaddal mashkura. Ada yang terlewat? Sebelum sambutan kita buka, sebelum ada sambutan, kita dengarkan dulu tilawah Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh guru kita Kiai Haji Aki Saiman MA. Ya hufali tafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadahum imanan. Sesungguhnya tanda-tanda orang mukmin apabila disebut nama Allah maka bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran maka imannya semakin bertambah. Mudah-mudahan dengan Al-Quran, dengan bacaan Al-Quran, iman kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala terserah Rabb yang senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya dan tidak putus-putusnya yang memberikan nikmat kepada kita semua. Memang tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu yang di tempat ini. Yang terhormat, saya ucapkan kepada Pak Camat atau Ibu Camat yang pada besar Masjid Al-Munawwar, mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas waktu yang disediakan untuk ini. Para jemaah semua, atas sambutannya dari kami selaku Ketua Masjid Al-Munawwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah tadi sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Munawwar. Selanjutnya kita melangkah ke sambutan yang kedua, yang insya Allah akan dibawakan oleh Ketua Umum Kompomas Komunikasi Masjid dan Musholla se-Makassari. Dalam hal ini Bapak Haji Eman Sulaiman SEMM. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Hadirin yang dirahmati Allah, wabil khusus kepada fasilitator Masjid Al-Munawwar
Bapak Masud beserta jajarannya. Terima kasih bertanya. Juga wabil khusus pada Al-Ustaz Al-Mukarram Bapak Bayi Haji Rahman Sohaimi yang begitu sibuk, namun dari kesibukannya tetap mengisi keimanan dan ketakwaan di jamaah Porkomas. Karena ini kegiatannya gabungan subuh keliling gabungan beserta DNI, di sini kita selalu hadir pada ketua ranting DNI Pak Lurah. Pak Lurah kita kalau ada subuh keliling hadir Pak, alhamdulillah. Pak Rusli, ya, mudah-mudahan Pak Rusli juga dalam keadaan sehat walafiat. Hanya sebagai contoh bagi ketua ranting teman-teman kita di ketua ranting, apabila ada subuh keliling di ranting-ranting DNI, kiranya kepada Pak Lurah untuk kehadirannya, karena ini adalah merupakan suatu pembinaan mental spiritual daripada Pak Lurah RW RT. Itulah kewajibannya. Hal ini Bapak Haji Topri Hasan SAG, kepada beliau dipersilakan. Berikan kesempatan kepada atas sambutan dari Camat Durensawit dan insyaallah diwakili oleh Lurah Malakasari, dan hal ini Bapak Rusli Abidin MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Dr. Abdul Rahman Sohaimi, selamat datang Pak di Masjid Al-Munawwar. Yang saya hormati Ketua DMI Cabang Kecamatan Durensawit Bapak Haji Topri Hasan beserta jajarannya, pembina dan Ketua DKM Masjid Al-Munawwar Pak Haji Masud. Yang saya hormati Ketua DMI Ranting dan Ketua Porkomas Pak Haji Ahmad Sulaiman. Yang saya hormati Pak guru kita Ustaz Hakim Saiman. Yang dari Ketua DMI Cabang Durensawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu waktu saya disuruh belajar pidato dulu, katanya kalau salam itu menghadap ke sana, baru ke sana, balik lagi ke sana. Cuma 3 menit. Karena kita menghormati guru kita Bapak Kiai Haji Dr. Abdul Rahman Sohaimi MAG. Yang mudah-mudahan nanti dari beliau banyak butir-butir mutiara bagi kita untuk kita jadikan pegangan hidup. Dari apa yang diucapkan oleh Pak Lurah dan oleh MC yang saya hormati semuanya, hanya mobil khusus tuan rumah masjid Pak Masud saya hormati, dan yang lainnya itu mewakili Pak Masud. Dalam istilah usul fikih, min itlaqil juz'i wa iradatul kulli, menyebutkan sebagian tapi yang dimaksud semuanya. Wes mantap. Ucapan terima kasih yang terhingga kepada tuan rumah yang telah memfasilitasi di samping mereka sendiri dari Porkomas juga yang Durensawit untuk melaksanakan suling. Orang sering bertanya apa sih gunanya suling, maka jawaban saya di mana-mana sama. Karena belum semua masjid makmur. Karena belum semua masjid makmur, maka kita harus gerakan
Dan kalau bicara gerakan ada 3. 1, belum digerakkan sudah bergerak sendiri. Yang kedua, digerakin baru bergerak. Yang ketiga, digerakin nggak bergerak-gerak. Oleh karena itu perlu ada gerakan, ya. Dan mohon maaf, mungkin dari kami selaku pimpinan cabang beberapa hal yang masih kurang dalam melayani jamaah atau masjid serta DKM bahkan ranting. Untuk itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang selanjutnya. Mari kita selalu berpasukan berlomba-lomba untuk kebaikan. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan, bahkan ini kurang dari 3 menit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melangkah ke acara inti, saya teringat dengan ungkapan Dr. Syekh Ais Al-Qarni. Beliau pernah mengatakan, di antara kesalahan besar kita adalah kita terlalu merindukan kematian daripada membangun kehidupan. Artinya seakan-akan ingin cepat-cepat mati tanpa mau membangun kehidupan. Kita lupa bahwa tugas utama Allah ciptakan kita adalah sebagai khalifah di muka bumi. Maka tema yang kita angkat pada kesempatan ini adalah kontribusi merawat negeri, dan insya Allah akan disampaikan langsung oleh guru kita Bapak Dr. Haji Abdurrahman Suhaimi Eman. Yahu falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Walhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahara khilqatan liman arada ayyadzakara aw arada syukura. La syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Shadaqa Rasul wa shadaqa Rasul Karim. Yang saya hormati dan saya muliakan Al-Mukarram guru kita semuanya, orang tua kita, ketua DMI Kecamatan Tulis Sawit, Bapak Haji Hasan Tobri. Tobri Hasan. Ya. Kalau Hasannya bapaknya dulu. Yang saya hormati Pak Kiai Haji Eman Sulaiman, Ketua Forkomas Malakasari. Yang saya
Al-Munawwar, Ustaz Haji Masud, Masjid Al-Munawwar. Yang saya hormati Ustaz Akib Sulaiman, Ustaz Faisal. Yang saya hormati Pak Lurah Malakasari yang mewakili Pak Camat, Pak Rusli Abidi. Mudah-mudahan beliau jadi camat. Karena jabatan saya jadi kosong. Jadi yang kita pilih yang biasa kasulik. Setuju nggak Pak? Ya. Dan para guru, para ustaz, para kiai, para ustazah, para pembina dan penggerak umat. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya yang tidak terhitung dan tidak terhingga. Dan salah satu nikmatnya pada hari ini, alhamdulillah, kita masih diberikan umur, kita masih diberikan waktu, kita masih diberikan kesempatan, dan alhamdulillah kaki kita ringan melangkah ke tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di subuh pada hari ini, di kasuling pada hari ini, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hati kita diteguhkan istiqomah di jalan yang benar. Dan mudah-mudahan kita diberikan husnul khatimah. Dan kita semuanya dipertemukan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Kesempatan yang diberikan oleh Allah ini bermakna bahwa Allah berikan kepada kita kesempatan untuk menambah pundi-pundi amal soleh kita. Maka oleh karena itu detik menit kita berharga, jam pekan hari, jam hari pekan kita sangat berharga, bulan dan tahun kita adalah sangat berharga. Kalau Allah nanti sampai zuhur kita masih mendengarkan azan, alhamdulillah. Kalau sampai asar nanti kita mendengarkan azan, alhamdulillah. Kalau maghrib isya kita mendengarkan azan, alhamdulillah. Apakah besok kita masih melihat matahari? Wallahu. Maka di setiap kesempatan inilah marilah kita selalu berusaha untuk memberikan manfaat, untuk menambah pundi-pundi amal soleh kita, baik terkait untuk diri kita maupun yang dirasakan oleh orang lain. Apalagi kalau sudah kaki pengennya selonjor, badan inginnya bersandar, harus sangat-sangat selektif menggunakan waktu, harus sangat-sangat selektif memanfaatkan waktu, kesempatan, masa, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Dan kesempatan seperti ini, Bapak-Ibu sekalian, mengingatkan kita semuanya adalah juga kesempatan untuk kita mengkoreksi diri. Allah masih beri kesempatan hari ini, mungkin besok, mungkin lusa, pada saatnya pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Untuk evaluasi diri, untuk koreksi semua yang salah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah SWT. Kita bertaubat, kita perbaiki diri, baik kesalahan yang perlu kita evaluasi, kesalahan yang sifatnya pribadi
mungkin banyak dosa-dosa, mungkin banyak kemaksiatan, baik yang dilakukan pribadi ataupun bersama-sama dilihat orang ataupun tidak, tapi Allah nggak pernah tidur. Allah selalu melihat apapun yang pernah kita lakukan, apapun yang pernah kita niatkan, yang tidak dilihat oleh orang, yang dilihat oleh Allah SWT. Hanya Allah yang melihat niat kita. Semua yang hadir ini, mudah-mudahan insya Allah niatnya kata Allah SWT. Kesalahan pribadi, kesalahan keluarga, kesalahan yang bersifat lebih besar lagi, RT, RW, kelurahan, camat, harus dijadikan bahan untuk evaluasi. Yang buruk jangan sampai terulang kembali, yang jelek-jelek jangan sampai terulang kembali, termasuk juga kesalahan-kesalahan kita yang sifatnya nasional harus kita evaluasi juga, kita perbaiki. Banyak kita pikir, banyak istighfar, dan kita lakukan perubahan ke depan untuk yang lebih baik. Amin. Ini perintah Allah, perintah Rasulullah untuk kita bertaubat, untuk kita memperbaiki diri. Tidak boleh seorang mukmin jatuh di lubang yang sama. Kalau sudah jatuh lagi, itu kebodohan. Itu kebodohan. Maka ini adalah kesempatan untuk kita. Setiap waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita maknai bahwa ini kesempatan untuk memperbaiki diri. Di level lurah, Pak Lurah harus dievaluasi. Level kecamatan juga harus dievaluasi. Kemarin saya baru mendengar, mungkin tidak di Malakasari tapi di Durensawit, ada satu tempat diapit masjid, tapi di situ tempat maksiat. Nanti kita bicarakan setelah ini. Dan itu umat Islam harus bergerak selevelnya Durensawit. Saya dengar laporan baru semalam, katanya yang berusaha untuk amar ma'ruf nahi munkar itu langsung dipenjara. Ini perlu dilihat nanti, perlu juga didetilkan masukan ini. Tetapi kalau ada, tidak boleh kita membiarkan yang mungkar ini. Kita harus bergerak, apalagi dengan ada DMI, ada Forkomas, ada umat Islam di negeri yang kita cintai yang cukup besar ini. Ini harus kita evaluasi setiap perjalanan, baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, dan juga dalam kita bernegara. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur juga atas ketentraman yang ada di negeri kita ini. Mudah-mudahan kita terus jaga ketentraman ini, ketentraman yang menghadirkan kemakmuran kita harapkan, ketentraman yang menghadirkan keadilan, atau sebaliknya keadilan yang menghadirkan ketentraman. Kita mungkin belum mencapai semuanya, tetapi kita terus berusaha agar negeri yang mayoritasnya umat Islam ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak lupa, saya salut tadi ibu-ibu masih banyak memakai Palestina, bapak-bapak masih pakai layar Palestina. Tadi saya sudah bawa juga sebenarnya, tapi ketinggalan di mobil. Ya, kita harus terus doakan saudara-saudara kita yang di Palestina, yang terus menjaga, berjuang dengan segala daya upaya menjaga kesucian Masjidil Aqsa, mempertahankan setiap jengkal tanah Palestina. Kita sama dengan mereka.
apapun yang dirasakan oleh mereka sama harus kita rasakan, karena adalah mukmin. Al-mu'minu ikhwatun, innamal mu'minuna ikhwatun. Kita bersaudara. Di mana ada bumi terdengarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka itu adalah buminya umat Islam. Tidak ada daerah yang terbatas dimanapun. Sebagai orang mukmin, maka itu adalah harus kita juga rasakan. Ada sabda Rasulullah SAW, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasad." Seperti satu badan. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'alahu sa'iral jasadi bis-sahri wal humma. Perumpamaan orang mukmin dalam kecintaan, rahmatnya, kasih sayangnya, dalam kelembutannya seperti satu tubuh. Kalau kita sakit gigi, semuanya terasakan. Kalau jari kita sakit, tertusuk, yang lainnya juga terasa. Kalau jasad, kalau satu bagian itu mengeluh, tada'alahu sa'iral jasadi bis-sahri wal humma, menjalar ke seluruh tubuh yang menyebabkan gak bisa tidur dan demam. Itu diilustrasikan oleh Rasulullah supaya mudah ditangkap. Mantal yang disampaikan oleh Rasulullah supaya mudah dirasakan, karena kita merasakan itu. Bagaimana kalau kita sakit, bagaimana kalau kaki kita kesandung, bagaimana kalau mata kita sakit, bagaimana kalau kita telinga kita sakit, semuanya ikut merasakan itu. Bahkan kalau yang hidup di sini yang teriak mulut. Ini diilustrasikan oleh Rasulullah SAW atas ukhuwah yang harus terbangun, atas peristiwa-peristiwa yang terjadi baik di Palestina ataupun di tempat yang lainnya. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, maka harus kita rasakan bahwa kita seperti satu tubuh. Kita sudah pergi ke kemarin ke Monas dan berganti-ganti di mana-mana, saut menyaut, meneriakkan takbir, dan insya Allah itu kumakan sampai Palestina. Insya Allah kita sudah menginfakkan sebagian harta kita untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Insya Allah itu bagian dari keberkahan. Bisa dibayangkan kita diberi rezeki oleh Allah di sini, tapi kemudian yang merasakan dunia internasional, betapa berkahnya harta itu. Allah berikan rezeki di sini, di Duren Sawit, di Malakasari, yang merasakan bisa di Palestina. Ada ambulannya orang Indonesia, ada rumah sakitnya orang Indonesia, ada senjatanya orang Indonesia, ada dokternya orang Indonesia, ada wartawannya orang Indonesia, dan seterusnya, terus menyuarakan bagaimana nasib saudara-saudara kita di Palestina. Ini harus kita bangun terus, harus kita rasakan terus menerus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbing kita semuanya ke jalan yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang diridhoi oleh Allah, kita ditakdirkan oleh Allah di negeri yang kita cintai ini. Yang lainnya ditakdirkan di Australia, yang lainnya ditakdirkan di Arab, yang lainnya ditakdirkan di negeri-negeri yang lainnya. Tapi Allah takdirkan di sini. Allah takdirkan kita di Indonesia. Allah takdirkan lebih kecil lagi di Jakarta Timur. Allah takdirkan lagi kita di Duren Sawit. Allah takdirkan lagi di Malakasari. Allah takdirkan lagi di RW dan begitu seterusnya. Itu bukan sia-sia, bukan tidak direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita rasakan bahwa
Allah takdirkan di sini pasti ada maknanya. Yang kemudian mungkin dalam sekut kecil ada ditakdirkan di sini menjadi imam, ditakdirkan di sini menjadi muallim, ditakdirkan di sini bisa mengajari anak-anak, ditakdirkan di sini menjadi ketua DMI, ditakdirkan di sini menjadi lurah, ditakdirkan di sini menjadi wakil rakyat, dan seterusnya. Pasti ada fungsi-fungsi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Allah berikan kita mata, Allah berikan kita telinga, Allah berikan kita mulut, Allah berikan semua yang ada di sini, maka setelah saatnya untuk kita memberikan kontribusi terhadap negeri yang kita cintai. Sekecil apapun. Ada satu ayat di surat surat Al-Anfal ayat 60. Saya itu pernah ambil potongannya di belakang. Dari ayat awalnya wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina la ta'lamunahum Allahu ya'lamu wa ma tunfiqu min syai'in yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Ini perintahnya sebenarnya perintah persiapan untuk perang. Wa a'iddu lahum, dan persiapkan untuk mereka mastata'tum min quwwatin, semaksimal mungkin dalam bentuk kekuatan apapun, dari batil khair, dari pasukan berkuda. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, yang menggetarkan musuh Allah dan musuh kamu. Penutupnya wa ma tunfiqu min syai'in, dan apapun yang kamu infakkan min syai'in, sekecil apa. Ini kalau bahasa Arabnya disebut dengan nakir. Nakirah itu menunjukkan umum terbatas, umum apapun, tapi min syai'in, sekecil apapun. Yuwaffa ilaikum, pasti akan dikembalikan kepada kamu. Wa antum la tuzlamun, dan kalian tidak akan dirugikan. Ini perintah Allah, dan mengingatkan kepada kita semuanya dimanapun kita berada harus menjadi sesuatu. Negeri kita ini kaya raya, negeri kita itu luar biasa, yang orang-orang lain menyebutnya jannah. Orang-orang Arab itu kalau bahasa Indonesia jannah, surga, surga, semua ada. Kekayaan laut kita berapa, kekayaan hutan kita berapa, semuanya ada. Kekayaan tambang kita berapa, semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillahnya mayoritas penduduk di negeri ini adalah muslim. Harus kita syukuri. Dan inilah yang menyebabkan kita terdorong harus berbuat sesuatu untuk negeri yang kita cintai. Semuanya bergerak, dan menurut saya kontribusi terbaik untuk membangun sebuah negeri adalah membangun manusia. Di surat Ar-Rum diingatkan bahwa fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan di daratan, di lautan itu akibat dari ulah tangan manusia. Disebutkan ID, tangan, karena banyak yang bikin kerusakan ini. Meskipun kaki juga merusak juga, pikiran juga merusak, tapi pada umumnya yang mudah untuk disebutkan tangan. Itu namanya zikrul ba'd turida bihil khud dari Ustaz. Bapak sudah mengingatkan kepada kita. Disebut
disebutkan sebagian, tapi yang dimaksudkan adalah semua. Maka membangun negeri, berkontribusi untuk negeri adalah yang terbaik melalui perubahan pada diri manusia melalui pendidikan. Alhamdulillah nih, melalui DMI digerakkan orang sebagai dari kontribusi, melalui Forkomas digerakkan untuk berkontribusi, melalui majelis taklim ibu-ibu digerakkan untuk kontribusi, melalui TPA kita itu juga bagian dari kontribusi. Banyak sekali untuk membekali warga DKI khususnya dan warga di negeri ini melalui pesantren-pesantren yang sangat luar biasa dalam untuk membangun manusia. Dan saya perhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul menyiapkan sebenarnya manusia yang siap untuk mengelola seorang muslim. Sifatnya al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Siapa orang muslim? Orang yang tidak terganggu dengan perbuatan tangannya, orang yang tidak terganggu dengan orang lain, maksudnya tidak terganggu dengan ucapannya. Dari sifat itu saja orang siap untuk hidup bermasyarakat. Pasti tetangganya akan aman dari ucapannya, tetangganya pasti aman dari gangguan tangannya. Disiapkan betul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang bisa bermasyarakat. Ada perumpamaan oleh Rasulullah SAW, diperumpamakan orang mukmin, orang muslim itu seperti lebah yang diambil baik, yang dikeluarkan baik. Kalau dia hinggap di dahar, patah enggak patah. Perhatian soal halal haram diperhatikan. Dalam pergaulan halal haramnya diperhatikan. Yang masuk ke mulut, ke perut diperhatikan. Yang dikeluarkan juga diperhatikan. Ini disiapkan betul oleh Allah. Jadi orang mukmin, orang muslim itu sangat-sangat cocok sebenarnya untuk memimpin suatu negeri yang menjaga amanah dalam tuntunan Al-Quran. Faqaflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim. Jadi orang-orang mukmin itu apabila diberikan amanah, dia menjaga. Maka ketika kita bisa mendidik anak-anak kita mempersiapkan, dan menurut saya harus dipersiapkan di negeri ini yang mayoritasnya umat Islam, harus dipersiapkan pemimpin masa depan. Kalau hari ini belum berhasil, berikutnya harus berhasil. Kalau periode ini berhasil, periode berikutnya harus berhasil. Kalau tidak, kita dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak ini mayoritas umat Islam, jangan sampai kita menjadi seperti buih yang nampak di luar bagus tapi nggak punya kekuatan. Maka harus dipersiapkan betul kita punya kewajiban untuk mempersiapkan pemimpin ke depan, karena Allah sudah memberikan nilai-nilainya. Allah sudah mengarahkan bagaimana yang harus dilakukan dan dipersiapkan sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Itu sudah betul-betul nilainya, sudah, konsepnya sudah jelas, tinggal kita menjalankan bagaimana negeri ini harus dikelola. Sangat siap dengan konsep yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, seorang mukmin dalam sabda Rasulullah dikatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min.
yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Jadi orang mukmin selama imannya berada di sini, maka insya Allah dia tidak akan berzina. Seorang mukmin ketika ada imannya di sini, maka dia tidak akan pernah mencuri dengan segala bentuknya, mencuri secara fisik ataupun korupsi dalam bahasa politiknya, dan dia tidak akan pernah mabuk ketika dia minum, itu dia punya iman. Selama dia iman, insya Allah itu akan terhindar semuanya. Itu akan tercermin dalam negeri kita. Kalau ulama mengatakan bahwa pemimpin itu cerminan dari apa, Pak? Dari masyarakatnya. Apalagi dengan sistem demokrasi. Pemimpin itu adalah cerminan dari masyarakatnya. Siapa yang terpilih, itulah pilihan masyarakat, kecuali kalau curang. Maka mestinya banyak masjid, banyak majelis taklim, banyak kajian, banyak kasulik, banyak ulama, banyak tokoh mayoritas umat Islam. Logikanya pasti yang menjadi pemimpin itulah pemimpin yang muslim, satu minimal. Pemimpin yang tidak berzina, pemimpin yang tidak minum khamr, pemimpin yang tidak korupsi. Seperti sifat-sifat pemimpin yang amanah. Kalau tidak terjadi itu, yang perlu dievaluasi adalah masyarakat kita. Kita semuanya harus mengevaluasi diri, dan Allah masih memberikan kesempatan untuk itu. Sifat yang diberikan oleh Allah dengan sangat kuat. Dan Bapak-Ibu sekalian, saya merasakan bahwa kekuasaan itu sangat efektif sekali untuk membangun atau untuk merusak. Sangat efektif. Contoh saja misalnya di DKI kemarin, waktu zamannya Pak Anies. Kenal Pak Anies ya, Bu ya? Baruan. Ya, khawatir saya nggak kenal. Mudah-mudahan jadi presiden. Tempatnya di masjid, boleh kan mendoakan? Boleh. Mudah-mudahan Pak Anies jadi Amin kencang. oh ya. Amin. Mudah-mudahan Pak Anies jadi presiden, Pak Muhaimin jadi wakil presiden. Tahun 2024 mendekat, jangan tahun berikutnya nanti tahun 2024. Sangat efektif. Contoh yang sudah sering lah, waktu Alexis misalnya. Alexis tahu Pak? Tahu. Bapak-bapak tahu Alexis? Mudah-mudahan namanya nggak tercatat di sana. Banyak yang demo, banyak yang minta ditutup, banyak yang protes. Tapi begitu Pak Anies jadi gubernur dengan tanda tangannya, dalam hitungan detik ditutup nggak? Ditutup. Itu karena apa? Kekuasaan. Sangat efektif sekali. Yang menutup siapa? Yang menutup siapa? Secara lahiriahnya Pak Anies, tapi sebenarnya adalah yang menutup Bapak Ibu. Benar gak? Kalau Pak Anies tidak jadi gubernur waktu itu, bisa nggak tanda tangannya diterima? Tapi karena Bapak Ibu di DKI Pilkada 2017 itu Pak Anies menang, maka kemudian Bapak Ibu menitipkan kekuasaannya melalui tangan Pak Anies, sehingga Alexis ditutup, reklamasi
hentikan. Saya mendengarkan beliau menyampaikan terbuka hingga saya itu di video. Oleh saya ditawarkan kepada beliau 500 miliar cash kira-kira gitu. Untuk apa? Supaya reklamasi tidak dihentikan. Kira-kira kelompok-kelompok apa kalau kita? Tapi beliau nolak. Saya tidak mau menjual jabatan yang ada di pundak saya ini untuk dibeli dengan rupiah. Saya tidak mau merupiahkan jabatan yang ada di pundak saya. Ya. Ini kekuasaan itu luar biasa. Makanya dengan segala cara orang berusaha untuk bagaimana berkuasa. Ini saya dengar Pak RT, Pak RW sudah dihitung. Ada Pak RT kan? Pak RT. Ada yang menawarkan Pak RT 15 juta. Murah, camat. Murah itu. Pak RW lebih lagi. Ya. Ada yang nawarin Pak, ada yang menjanjikan gitu. Kalau nanti jadi, pokoknya Pak RW dapat 15 juta, dapat mobil ambulan. Udah dihitung itu. Kalau mudah dibeli, maka dihitung. Dan se-Indonesia itu mudah sekali untuk dihitung, untuk dibeli. Ketika manusianya mudah dibeli dalam itu. Tapi akhirnya kemudian orang nggak punya idealisme. Orang nggak memiliki sesuatu yang ingin diperjuangkan. Orang tidak akan memperjuangkan sesuatu. Saya memilih ini karena dia akan memperjuangkan ini. Saya memilih ini karena ingin menjaga negeri ini. Saya memilih ini karena orangnya cinta masjid. Saya memilih ini karena dia akan mengantarkan negeri ini kepada yang adil dan makmur. Mantap. Ketika orang itu mudah diukur dengan duit, RT 20 juta, RW 30 juta, misalnya. Lurah. Pak Lurah nggak tahu ada Pak Lurah. Nanti begitu dikasih janji nanti dapat ambulan gitu, ternyata nggak jadi. Akhirnya yang jil siapa? Yang jil yang dikasih kredit lah. Kenapa begitu rupa? Karena kekuasaan itu sangat efektif untuk berbuat sesuatu. Maka kalau kita tidak berkontribusi untuk menghadirkan pemimpin, penguasa yang kira-kira penguasa itu bisa memegang kekuasaan dengan adil, dengan jujur, maka kita sangat merugi. Akhirnya dievaluasi ke Indonesia. Indonesia mayoritas Muslim, nggak punya pemimpin yang berkualitas. Masya Allah. Malu nggak kita? Malu. Malu. Kalau ada calon, pasti kita yang kita pilih pasti terbaik, yang terbaik. Bapak Ibu yakin nggak kira-kira bahwa ketika kita nyoblos nanti akan dihisab oleh Allah? Yakin nggak? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran, pasti itu akan dihisab, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ketika ditanya, kenapa kamu pilih si fulan? Ya Allah, saya tahu bahwa dia adalah orang yang jujur. Ya Allah, saya tahu bahwa dia orang yang cinta masjid. Ya Allah, saya tahu dia cinta pendidikan. Ya Allah, saya tahu dia adalah orang yang gak pernah korupsi. Misal. Tapi mungkin ada juga yang tanya, kenapa kamu pilih dia? Amplopnya tebal. Ada nggak kira-kira? Ada. Itu realita, itu kenyataan. Akhirnya kalau kira-kira dikalkulasi seperti itu, oh ini manusianya kualitasnya amplop, manusianya kualitasnya yang mudah dibeli. 10 juta, enggak. 20 juta, enggak. Begitu 100 juta, mikir-mikir.
diukur oleh orang. Dan oleh karena itu saya kembali bahwa kontribusi terbaik kita adalah ketika kita bisa menyiapkan pribadi-pribadi yang memiliki idealisme yang tidak mudah dibeli. Pasti Bapak Ibu kagum dengan masyarakat Palestina. Bagaimana sudah dibombardir dengan luar biasa teguh, tidak mau meninggalkan Gaza apapun resiko. Itu keteguhan iman. Ada satu ayat yang dalam pengajian hampir saya baca, kaitannya dengan kekuasaan, karena saya melihat kekuasaan itu sangat efektif. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran, tadi sampai kali Ustaz tadi baca, kalau nggak salah sampai tadi, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Adalah ada kaum yang yad'una ilal khair, mengajak kepada yang baik, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, penutupnya mereka itulah orang-orang yang beruntung. Seorang ahli tafsir ulama mengatakan ayat ini memerintahkan umat Islam harus berkuasa. Kenapa? Karena kalau nggak berkuasa nggak bisa memerintah. Karena kalau nggak berkuasa tidak bisa melarang. Yang bisa memerintah, yang bisa melarang siapa? Penguasa. Perintahkan DKI gubernurnya ditunjuk. Setuju nggak Bu? Alhamdulillah. Setuju nggak kalau ibu katanya tetap Jakarta? Kenapa berubah-ubah? Karena ada kekuasaan. Kekuasaannya mungkin di DPR, kekuasaan mungkin di Presiden, kekuasaannya mungkin di PRD, kekuasaannya mungkin PRT, kekuasaan di RW. Pak RT bisa memerintah, Pak RW bisa memerintah, Pak Lurah dan seterusnya. Karena kekuasaan itulah bisa memerintah, bahkan bisa memaksa. Yang tadinya nggak boleh begini, dipaksa dirubah untuk berubah sesuai dengan keinginan. Kenapa? Kekuasaan. Maka inilah yang kira-kira harus kita ingatkan semuanya, umat Islam. Kita semuanya. Kita harus pegang kekuasaan. Bukan dipegang untuk ugal-ugalan, tapi dipegang untuk menghadirkan keadilan, kemakmuran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harapan kita. Maka itulah idealisme yang kita ingin bangun, yang ingin kita perjuangkan untuk menghadirkan itu. Saya menjadi saksi atas apa yang dilakukan oleh Pak Anies di DKI, karena saya bersama beliau 5 tahun terus berinteraksi biasa di ruangan, ngobrol berdua dan seterusnya. Banyak hal-hal yang meskipun tidak terlalu besar yang kemudian saya bangga banget bisa terwujudkan di zamannya Pak Anies. Tapi juga saya sedih nggak bisa terwujudkan di zamannya Pak Anies. Yang saya sedih tidak bisa terwujudkan zamannya Pak Anies di Jakarta apa? Dari 23 janji, tahu nggak Pak? Yaitu tidak terjualnya saham BIN DKI di PT Delta. Ya. Pak Anies sudah berusaha, kita juga sudah berusaha, surat sudah dikirim, tapi tidak ditandatangani dan tidak dibahas oleh DPRD, meskipun tidak seluruh DPRD, karena saya di zamannya Pak Anies anggota DPRD yang bersama Pak Anies sebelumnya. Ada ketika tidak kesinkronan antara eksekutif dengan legislatif, maka kemudian akhirnya
janji Pak Anies salah satunya menjual saham BIR yang di PT Delta tidak terwujudkan. Ini kalau nggak sinkron. Pak Anies kan suka BIR nggak? Kira-kira nggak suka, jelas nggak suka. Berarti yang tidak setuju, logika gampangnya suka. Ya, itu sedih, saya ikut sedih karena saya ikut berusaha bagaimana itu memperjuangkan itu supaya itu bisa dialihkan kepada yang lainnya. Nggak perlu negara pemerintah punya saham yang secara umum BIR itu kan membuat rusak, mabuk, yang mayoritasnya umat Islam. Nggak perlu punya saham BIR. Jadi itu salah satu yang tidak berhasil Pak Anies menjual saham BIR karena tidak sinkron antara eksekutif Pak Anies dengan legislatif. Kalaupun demo selama orangnya nggak mau tanda tangan, selama penguasanya megang pulpen nggak tanda tangan, bisa jalan nggak bisa jalan. Di sini makna kekuasaan. Ya. Ada di Durensawit, maksudnya berarti Pulau Gadung. Itu jalan yang sudah diperjuangkan lama sekali, pengen namanya tidak dirubah. Jalan Bekasi Timur, sekarang menjadi jalan apa? Haji Darib. Haji Darib adalah seorang pejuang, Haji Darib adalah seorang ulama, Haji Darib seorang pahlawan, dan sekarang karyanya monumental Masjid apa? Al-Makmur Klender yang di flyover itu. Jadi jalan dari Pulau Gadung itu Bu, sekarang ke sini belok ke kanan, jadi melingkupi Masjid Al-Makmur itu sekarang menjadi jalan Haji Darib. Ya, saya kenal dengan putra Haji Darib, Haji Komeng, dan Haji Komeng mungkin karena kenal pasti beliau ini bermasyarakat banget. Itu diusulkan untuk dijadikan nama jalan. Sudah bertahun-tahun, sudah berpuluh tahun, sudah berganti penguasa, nggak berhasil. Alhamdulillah saya berdialog dengan beliau. Pak Anies sebelum berakhir saya minta satu, Pak Suhaimi, ada tokoh Betawi di Klender di Jakarta Timur untuk dijadikan nama jalan untuk mengingat jasa-jasa beliau. Siapa Pak Suhaimi? Haji Darib. Haji Darib dipelajari sama beliau, disampaikan ke dinas yang terkait. Awalnya ditolak, bukan Pak Anies yang menolak. Dari pihak dinasnya awalnya menolak. Kenapa? Nampaknya informasi yang masuk itu adalah literaturnya yang dibaca adalah literatur dari Belanda. Maksudnya bisa bayangkan kalau kita pejuang, bagi Belanda apa? Penjahat. Nah kalau yang dibaca ini pasti kemudian tidak masuk. Akhirnya kita akhirnya diskusi, kesimpulannya alhamdulillah kemudian dengan berbagai referensi, dengan berbagai diskusi, Pak Anies berpikir bahwa ini memang pejuang, ini memang ulama, dan akarnya ada, bekasnya ada. Masjid Al-Makmur jelas, generasi berikutnya, anak keturunnya juga jelas. Di YouTube juga banyak bercerita tentang Haji. Alhamdulillah di zaman beliau itu salah satu saya bahagia, aspirasi salah satu dari tokoh dari masyarakat di Jakarta Timur, meskipun itu bukan dapil saya sebenarnya, tapi bisa diperjuangkan dan menjadi jalan Haji Darib. Bapak-Ibu sekalian, saya ingin mengatakan bahwa begitu efektifnya kekuasaan, maka jangan diberikan kekuasaan itu kepada orang-orang yang tidak memihak kepada umat Islam. Jangan dititipkan kekuasaan, suara itu diberikan yang di pemilu. Kan
kepada orang-orang yang hanya casingnya aja, hanya luarnya saja. Kalau datang ke masjid pakai kopiah, pakai baju koko, kalau perlu pakai sorban. Tapi itu saat pemilu saja. Selebihnya enggak, mungkin dekat masjid juga enggak, jalan ke masjid juga enggak, sholat di masjid apalagi enggak. Min sulqatin ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Umat Islam itu harus punya kekuasaan yang mampu memerintah dan mampu mencegah. Kalau nggak punya, akhirnya cuma meminta demo, akhirnya demo akhirnya. Tapi kalau satu punya penguasa yang mau menghadirkan keadilan, sangat efektif. Sebagai penutup, saya nggak mau panjang-panjang. Ada satu ayat di surat Al-A'raf. Ini juga sering saya bacakan untuk menyadarkan kita semuanya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw. Apa lanjutannya Bapak Ibu? La fatahna alaihim barakatin minas sama'i walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, ini firman Allah, ini bukan ucapan manusia, bahkan bukan sabda Rasulullah, meskipun sabda Rasulullah itu menjadi dalil, tapi ini Al-Quran sudah memberikan harapan, sudah memberikan kepastian. Syaratnya dua, aman wa taqwa. Walau anna ahlal qura amanu wa taqwa. Ini yang harus kita hadirkan. Ini yang kita harus punya kontribusi untuk menghadirkan masyarakat yang beriman dan bertakwa. Salah satu tandanya subuh masjid makmur, subuh masjid ramai, bukan untuk dagang, tapi untuk memakmurkan masjid. Salah satu tanda. Salah satu tandanya cinta kepada Allah dan Rasulnya tidak mudah dibeli dengan harta. Dulu Rasulullah juga mau dibeli, asalkan kalau kamu ingin pemimpin, saya angkat jadi pemimpin. Kalau kamu ingin harta, saya beri harta. Kalau kamu karena cinta kepada perempuan, saya kasih perempuan yang tercantik. Dan kami tidak akan memutuskan segala sesuatu melainkan seizin kau, asalkan kamu tinggalkan wahyu, kamu tinggalkan tuntunan Quran kira-kira, kamu tinggalkan la ilaha illallah. Mau dibeli, itu sudah sejak dulu. Tambah kebaikan, tambah kebaikan. Minas samai wal ardh. Dari langit dan bumi, kurang apanya kira-kira janji Allah? Tinggal kita memenuhi itu. Yang sangat efektif lagi-lagi adalah penguasa. Masyarakatnya mukmin, penguasanya kafir, hancur nggak? Masyarakatnya mukmin, penguasanya munafik, hancur nggak? Masyarakatnya cinta kepada Rasulullah, cinta kepada masjid, pemimpinnya jauh, hancur nggak? Hancur. Walakin tapi sayangnya pernah terjadi itu mereka mendusta. Fa'akhadnahum, maka kami hukum mereka bima kanu yaksibun, disebabkan apa yang mereka telah dilakukan. Usi membangun sebuah negeri diawali dengan manusianya, menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa. Patri yang besar adalah ketika kita bisa ikut menghadirkan pemimpin yang memiliki kekuasaan, dan kekuasaannya dimanfaatkan, digunakan untuk menghadirkan keadilan
untuk mengharapkan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun